Langit sore memerah ketika bus tua berhenti di gerbang desa Waringin. Ardian Prasetya menurunkan ranselnya dan menghirup udara desa yang lembab, dingin, dan penuh aroma tanah basah. 4 tahun, ia meninggalkan tempat ini untuk kuliah di kota. Kini ia kembali, bukan karena rindu, tetapi karena penelitian tentang nisan kuno dan rasa gelisah yang tak pernah ia mengerti. Desa Waringin terlihat seperti membeku di masa lalu. Deretan rumah kayu, pepohonan besar yang menaungi jalan, dan suara air sungai yang mengalir pelan. Namun bagi Ardian, ada satu tempat yang membekas paling dalam, pemakaman tua di barat desa. Tempat ia pernah hilang ketika berusia 6 tahun. Kenangan itu datang padanya seperti bayangan kabur malam yang gelap. Udara dingin, dan dirinya yang terbaring di depan salah satu niha tanpa nama. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi dalam 2 jam ia menghilang. Begitu ditemukan, ia hanya bisa menatap langit tanpa suara. Seolah ada sesuatu yang memanggilnya dari balik tanah. Ardian melangkah menyusuri jalan menuju rumah. Tetapi sebelum ia mencapai pertigaan, suara langkah berat terdengar dari arah kanan. Seorang lelaki tua berdiri di bawah pohon jati besar, kulitnya gelap, tubuhnya kurus, rambutnya memutih acak. Di tangannya tergantung sebuah lentera kuno yang menyala redup. Ardian Kowe wis bali. Suara itu dalam, berat, dan begitu familiar. Ardian tertegun. Pak Darmawijaya, penjaga makam itu, mengangguk pelan. Matanya tajam seperti sedang menilai sesuatu yang hanya ia sendiri pahami. Ardian ingat betul, lelaki tua inilah yang dulu menemukannya di pemakaman saat kecil. Pak Darmawijaya mendekat. Langkahnya lambat namun tatapannya tidak lepas dari wajah Ardian. Wekton wis cedhak, lai. Waktunya sudah dekat. Ardian mengerutkan dahi. Maksudnya apa, Pak? Lelaki tua itu tidak menjawab. Ia hanya menatap nyala lentera. Seolah cahaya kecil itu menyimpan rahasia yang tidak boleh diucapkan sembarangan. Aja nyedak pemakaman nanti aku ngomong. Kau jangan dekat ke pemakaman sampai aku yang bicara. Nada suaranya bukan perintah, melainkan peringatan. Ardian merasakan bulu kuduknya berdiri. Selama hidup, ia jarang sekali melihat Pak Darmawijaya serius. Lelaki itu biasanya tenang, dingin, dan hampir tidak pernah menunjukkan rasa takut. Namun sore itu, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang membuat Ardian merasa seolah masa kecilnya yang selama ini ia lupakan tiba-tiba mengintip kembali. Dari balik bayangan, gerhana wis cedhak, gerhana sudah dekat. Tanpa menunggu jawaban, Pak Darmawijaya membalikkan badan dan berjalan menuju pemakaman. Lentera di tangannya terus menyala, melawan angin sore yang semakin kencang. Ardian hanya bisa menatap kepergian lelaki tua itu. Ada hawa yang tidak ia mengerti. Ada masa lalu yang belum selesai. Dan ada sesuatu dalam sorot mata penjaga makam itu yang membuat Ardian yakin kepulangannya tidak pernah benar-benar biasa. Ketika Ardian Prasetya melangkah masuk lebih dalam ke kawasan pemakaman itu, sisa percakapan dengan Paman Seno masih menggantung dalam benaknya. Kuburan itu mengundang orang yang tidak seharusnya datang. Kalimat itu tak pernah terdengar seperti sekadar peringatan. Ada beban yang berat, seolah lelaki tua itu menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih kelam. Ardian menelan ludahnya. Aku hanya butuh gambarnya. Hanya itu. Gumamnya meyakinkan diri sendiri meski dalam hatinya ia tahu. Rasa takutnya jauh lebih besar daripada rasa penasaran. Namun setiap langkahnya terasa seperti keputusan yang tak mungkin ia tarik kembali. Di bawah cahaya lampu senter kecil yang mulai meredup, Ardian menemukan nisan yang ia cari. Sebuah batu tua yang permukaannya retak, tak ada nama. Hanya ukiran samar berbentuk lingkaran yang hampir memudar. Ia mengarahkan kameranya. Klik. Begitu suara suter terdengar, angin berhenti. Total. Seolah seluruh dunia menahan napas. Ardian terpaku. Suara lirih muncul di belakangnya. SSSSTTT. Bisikan tipis, nyaris tidak terdengar. Seperti suara seseorang yang telah lama kehabisan napas. Dardan. Ardian sontak memutar tubuhnya. Tidak ada siapa-siapa. Hanya pepohonan tua yang berdiri bisu. Tenggorokannya mengering. Nama itu yang dipanggil barusan adalah namanya sendiri. Ia menyalakan santer lebih terang. Cahaya itu berputar lalu berhenti tepat pada salah satu lorong makam. Ada sesuatu di sana, bayangan, tipis, memanjang, seolah tubuh. Seseorang berdiri, memunggunginya. Ardian memicingkan mata. Tidak, itu bukan bayangan biasa. Bayangan itu menampan pada nisan.
tapi tak ada benda atau orang yang membuatnya. Bayangan itu bergerak, perlahan sangat perlahan, seperti seseorang sedang menggeserkan tubuh tipisnya di sepanjang batu nisan. Ardan mundur satu langkah, jantungnya memukul tulang rusuk. Tidak, ini pasti efek cahaya. Ini pasti karena capek, katanya menggigil. Namun bayangan itu mulai memanjang, merayap ke tanah, lalu ke arah kakinya. Sebuah suara lain muncul, lebih dekat, lebih jelas. Kau kembali. Ardan terhenti. Ia belum pernah datang ke sini sebelumnya. Pasti halusinasi, pasti. Siapa di sana? Teriak Ardan, meski suaranya terasa rapuh. Tidak ada jawaban. Hanya bisikan samar yang kini mengelilinginya kembali. Kembali. Suara itu bukan satu, bukan dua, puluhan, menggema. Seperti bisikan orang-orang yang terkubur di bawah tanah. Ardan berbalik, hendak lari ke arah pintu gerbang. Tapi lorong makam seperti berubah bentuk. Jalan yang sebelumnya lurus kini tampak memanjang tanpa ujung. Ia terjebak. Tiba-tiba terdengar langkah seseorang mendekat dari belakang. Tok, tok, tok. Ardan membeku. Langkah itu berat, menyeret, dan tidak stabil seperti langkah seseorang yang kakinya terseret tanah basah. Ardan menahan napas. Ia tak berani menoleh. Namun langkah itu semakin dekat. Tok, tok. Terseret. Lalu suara nafas pendek, lemah, dalam. Kau ambil gambarku. Ardan hampir menjatuhkan kamera dari genggamannya. Ia memejamkan mata. Pergi, bisiknya. Aku tidak bermaksud. Langkah itu berhenti tepat di belakangnya. Hening yang begitu panjang, sampai Ardan merasa telinganya sendiri berdenyut. Lalu sesuatu menyentuh bahunya. Dingin, basah, seperti tanah makam yang masih lembab. Ardan menjerit. Ardan, suara teriakan memecah semuanya. Ardan membuka mata. Bayangan itu hilang. Suara bisikan lenyap. Dari kejauhan, terlihat Paman Seno berlari dengan napas terengah-engah, membawa lentera. Apa yang kau lakukan di sini? Bentaknya panik. Aku melihat sesuatu, Pak. Ada seseorang di belakangku. Ardan menunjuk area kosong itu. Paman Seno menatapnya dengan raut ketakutan yang jauh lebih besar dari Ardan. Kau tidak melihat seseorang, kata Paman Seno dengan suara bergetar. Ardan menelan ludah. Wah, lalu apa yang menyentuh bahu saya? Paman Seno memejamkan mata sejenak, kemudian berkata pelan. Kau disentuh oleh orang yang sudah dimakamkan di nisan tanpa nama itu. Dan itu artinya ia sudah memilihmu. Ardan mundur satu langkah, wajahnya pucat, tubuhnya bergetar. Memilih untuk apa? Paman Seno meraih tangannya, menariknya keluar. Kita harus pergi sekarang. Sebelum ia mengikuti kita keluar, Ardan menatap ke belakang. Di ujung lorong makam yang gelap itu, sesaat ia melihatnya. Siluet seseorang berdiri menunduk, diam, tidak bergerak, seolah menunggu. Suara daun-daun kering berdesir ketika Paman Seno menarik Ardan menjauh dari area makam. Langkah keduanya cepat, namun Ardan merasa seperti masih bisa merasakan sentuhan dingin di bahunya, sentuhan yang jelas tidak berasal dari manusia hidup. Begitu mereka mencapai gerbang pemakaman, Paman Seno berhenti. Napasnya terengah, wajahnya pucat seperti habis melihat sesuatu yang jauh lebih menyeramkan daripada yang Ardan lihat barusan. Ardan, dengarkan saya baik-baik, katanya sambil memegang bahu pemuda itu. Nisan tanpa nama itu bukan sekadar kuburan tua. Ia adalah tempat seseorang yang tidak pernah sempat hidup secara utuh. Ardan mengerutkan dahi. Maksud Paman, apa ada cerita khusus di balik makam itu? Paman Seno memandang langit malam yang tertutup awan. Ada, dan itu cerita yang desa ini sembunyikan. Tapi sebelum itu, kita harus memastikan sesuatu. Ia menyalakan lentera, mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu mengarahkan cahaya ke bahu kiri Ardan. Lentera itu bergetar pelan, atau mungkin tangan Paman Seno yang bergetar. Ardan menatap bingung. Apa yang Paman lihat? Lelaki tua itu menelan ludah. Tanda itu muncul lebih cepat dari yang kukira. Ardan kemudian menunduk, mencoba melihat sendiri. Pada bahu jaketnya tepat di tempat makhluk itu menyentuhnya muncul bekas hitam keabu-abuan, berbentuk garis melengkung, seolah jari panjang telah menempelkan diri di sana. Bekas itu tidak seperti noda tanah, itu seperti abu dari tubuh yang terbakar. Ardan gemetar. Ini, apa ini, Paman? Pertanda bahwa ia sudah memilikimu, bisik Paman Seno. Siapapun yang disentuh oleh arwah itu akan menarik perhatiannya.
Jika kita tidak bertindak cepat, ia akan mengikutimu. Ardan menelan ludah. Mengikuti. Sampai kapan? Tidak ada yang tahu, jawab Paman Seno lirih. Yang pasti, ia memilihmu karena kau pernah hilang di makam itu waktu kecil. Kau sudah terhubung dari dulu, Ardan, dan sekarang, ketika kau kembali, ia bangun. Angin malam menghempas kuat. Suara pohon bambu di sekitar pemakaman bergemerisik seperti sekumpulan bisikan yang tidak sabar. Sesampainya di rumah, Ardan langsung masuk dan menutup pintu. Ia belum sempat menyalakan lampu ketika suara mengetuk jendela terdengar, tok tok tok. Ardan menegang. Siapa lagi? Ketukan itu berulang, lebih cepat. Ardan mendekat perlahan dan membuka tirai. Laras Febriani berdiri di depan jendela, wajahnya cemas. Sahabat masa kecil Ardan itu tampak gelisah, rambutnya sedikit basah oleh embun malam. Ardan membuka pintu gelar. Kok malam-malam begini aku lihat kamu dari jauh pulang sama Paman Seno? Potong Laras. Ardan, ada apa? Mukamu pucat banget. Ardan hampir mengatakan semuanya. Tentang bayangan itu. Tentang sentuhan dingin di bahunya. Tentang bisikan yang memanggil namanya. Namun entah kenapa ada perasaan bahwa cerita ini terlalu berbahaya untuk ia bagikan sembarangan. Aku cuma kecapekan, jawab Ardan. Laras memandangnya tajam. Tidak percaya. Kamu yakin? Ardan hendak menjawab. Tapi sesuatu di belakang Laras membuatnya terdiam. Di kejauhan, di antara pepohonan dekat jalan desa, berdiri siluet yang sama seperti di pemakaman tadi. Tinggi, kurus, menunduk, dan menghadap ke arah rumah Ardan. Ardan mematung. Laras mengikuti arah tatapannya. Tidak ada siapa-siapa. Ardan, kamu melihat sesuatu? Tanya Laras pelan. Ardan tidak menjawab. Ia menutup pintu perlahan, menahan napas. Setelah Laras pulang, Ardan duduk di ranjang. Bahunya terasa dingin, seperti es. Ia meraba bekas hitam itu, dan jantungnya berdegup keras. Bekas itu meluas. Bukan lagi garis tipis, tapi seperti 3 jari panjang yang membekas di kulitnya. Apa yang terjadi sama aku? Di luar, angin berputar aneh. Lampu rumah tiba-tiba berkedip. Suara langkah-langkah kecil terdengar di depan pintu. Seperti seseorang menggoreskan kuku ke kayu. KRRK. Ardan mendekat dengan perlahan. Langkah itu berhenti. Hening. Lalu, dengan sangat pelan, seseorang berbisik di balik pintu. Kita belum selesai. Ardan tersentak mundur. Suara itu sama. Suara yang memanggil namanya di pemakaman. Namun kali ini, ia terdengar jauh lebih dekat. Dan jauh lebih hidup. Paman Seno mendorong pintu kayu rumah Ardan. Pintu itu berderit panjang, seolah telah lama tidak disentuh. Di dalamnya gelap, debu menempel di setiap sudut. Namun suasananya terasa anehnya hangat, seperti ada sesuatu yang mengenal Ardan lebih dalam daripada yang ia pahami. Ardan mengambil napas panjang. Apa yang terjadi di makam tadi? Itu apa, Pak? Paman Seno tidak langsung menjawab. Ia menyalakan lampu minyak yang tergantung di dinding. Besok kita harus menemui Mbah Harengga, katanya pelan namun tegas. Ardan mengerutkan kening. Tetua desa itu? Untuk apa? Paman Seno menatap Ardan lama, sangat lama. Karena kau sudah terikat. Ardan menegang. Terikat dengan apa? Dengan roh yang menghuni nisan tanpa nama itu, jawab Paman Seno. Tapi bukan itu yang lebih mengerikan. Ia menelan ludah. Yang mengerikan adalah mengapa roh itu memiliki? Karena tidak semua orang bisa atau boleh dipilih. Ardan merasakan dingin menyusup tulangnya. Ia tidak tahu apa maksudnya. Tapi sesuatu di dalam dirinya seperti sedang bangun. Sesuatu yang seharusnya tertidur selamanya. Ketukan pintu terdengar 3 kali. Tok, tok, tok. Ardan memutar tubuhnya. Siapa malam-malam begini? Saat pintu dibuka, Laras Febriani berdiri di sana dengan wajah panik. Ia membawa buku tebal berdebu di pelukannya. Napasnya memburu. Ardan. Suaranya gemetar. Aku dengar kau kembali. Dan bahwa kau pergi ke makam. Ke bagian barat. Ardan mengangguk ragu. Iya, memangnya kenapa? Laras menatapnya tajam. Seperti menyimpan ketakutan yang sudah lama ia pendam. Ardan, ada sesuatu yang harus kau tahu. Ia menatap buku tua di tangannya. Aku menemukannya di perpustakaan rumah kakekku. Dan ada namamu. Ardan mengkerutkan dahi. Namaku. Laras membuka halaman tengah buku itu. Ada gambar nisan tanpa nama. Dan di bawahnya tertulis sebuah kalimat dalam aksara Jawa kuno. Diterjemahkan di sampingnya.
yang tersesat saat kecil akan kembali saat gerhana. Ardan merinding. Ini tentang kau, dan, kata Laras pelan. 14 tahun lalu, saat kau hilang di makam. Itu bukan kebetulan. Paman Seno memukul meja keras. Sudah kukira. Ardan menatap keduanya dengan wajah pucat. Jadi, aku memang terlibat dalam sesuatu dari dulu, sesuatu yang bahkan aku tidak ingat. Laras mengangguk. Dan sekarang, gerhananya tinggal 3 hari lagi. Malam semakin dalam. Paman Seno duduk di sudut ruangan, wajahnya gelap, seperti sedang berperang dengan pikiran sendiri. Laras membuka halaman demi halaman, menunjukkan tulisan lama tentang ritual pemanggilan roh yang tidak selesai. Ardan memegang dahinya. Sakit, seperti ada sesuatu yang berdegit kuat di dalam kepala. Ia melihat sesuatu, kilatan ingatan. Sekejap, tidak jelas. Seorang wanita berbaju putih, berdiri di bawah pohon besar. Tangannya melambai pelan, wajahnya kabur, dan ia memanggilnya Ardan. Ardan terkejut hingga terjatuh dari kursinya. Laras buru-buru menghampiri. Kau kenapa? Ardan memegangi kepalanya. Aku melihat seseorang. Seorang wanita. Dia memanggilku. Paman Seno menatapnya dengan mata membesar. Wanita berpakaian putih. Ardan mengangguk samar. Paman Seno menutup wajahnya dengan kedua tangan. Astaga, ini lebih buruk dari yang kukira. Paman Seno berdiri, mengepalkan tangan. Ardan, kau harus tahu satu hal. Keluargamu bukan keluarga biasa. Ardan menatapnya, bingung. Maksud Anda, kakekmu adalah penjaga pertama nisan tanpa nama. Dan sejak dia meninggal, tugas itu harusnya turun ke ayahmu. Tapi ayahmu menolak. Ardan terpaku. Ia tidak pernah mendengar kisah itu. Karena penolakan itu, lanjut Paman Seno, ritual penjagaan itu menjadi terbengkalai. Dan roh di dalam nisan itu mulai gelisah. Dan sekarang, Paman Seno menatap lurus ke mata Ardan. Ia memilihmu untuk menggantikan tugas itu. Ardan menggeleng cepat. Tidak mungkin. Aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Justru itu masalahnya. Paman Seno menghentakkan kakinya ke lantai. Kau seharusnya diberitahu saat masih kecil. Tapi keluargamu menyembunyikannya. Ardan merasakan dunia berputar. Jika roh itu memilihnya. Jika gerhana tinggal 3 hari lagi. Jika tugas ini memang warisan keluarganya, maka apa yang terjadi jika ia menolak? Laras menutup buku itu perlahan. Ardan, jika kau tidak menyelesaikan ritualnya. Ia menatap nisan tak bernama yang tergambar di halaman. Roh itu bisa keluar sepenuhnya, dan tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Setelah kejadian di rumah Pak Dharma yang nyaris merenggut nyawa Ardan, tim kecil itu Ardan, Saka, dan Nara memutuskan kembali ke base camp sederhana di rumah kontrakan tua milik Saka. Rumah itu terdiri dari 2 lantai, namun lantai 2 sudah lama tidak ditempati. Tangga kayu yang rapuh, bau lembab, dan debu tebal membuat tempat itu selalu ditinggalkan. Saka bahkan pernah berkata bahwa bagian atas rumah itu punya suara-suara sendiri. Malam itu, ketiganya duduk mengelilingi meja kecil. Lampu satu-satunya menggantung leman. Berkedip sesekali seperti akan mati. Luka di tanganmu gimana? Tanya Nara, memperhatikan perban di pergelangan Ardan. Masih perih, jawab Ardan pelan. Tapi bukan itu yang aku pikirkan. Wajah yang muncul di balik jendela tadi. Aku yakin itu bukan makhluk biasa. Saka meneguk kopi hitamnya, terlihat gelisah. Kalau benar ini, semua berkaitan dengan keluarga Pak Dharma. Berarti mereka bukan cuma menyembunyikan sesuatu. Mereka menutupi sesuatu yang jauh lebih besar. Nara membuka catatannya. Sebelum kecelakaan anak Pak Dharma, ada satu insiden lagi. Seorang perempuan entah siapa hilang di sekitar rumah itu. Belum sempat pembahasan dilanjutkan, tum. Suara keras seperti sesuatu jatuh dari lantai 2. Mereka langsung terdiam. Saka menatap langit-langit. Nggak mungkin ada orang di atas. Tum. Kali ini, seperti langkah kaki, pelan namun jelas. Ardan berdiri perlahan. Sejak kapan ada suara berjalan seperti itu di rumah kosong? Lampu kembali berkedip. Suhu ruangan turun drastis, membuat napas mereka terlihat samar di udara. Nara menggigil meski tidak merasa angin masuk. Kemudian suara itu terdengar lagi, kali ini bukan hanya langkah. SSSTTT ada anen. Bisikan itu datang dari lantai 2. Suara perempuan. Serak, panjang. Seperti seseorang memanggil nama Ardan dengan nada putus asa. Nara meraih lengan Ardan. Kau dengar itu juga kan?
Itu bukan halusinasimu. Ardan hanya mengangguk. Wajahnya memucat. Itu suara yang sama. Malam waktu aku sendirian di jalan. Suara itu memanggilku dari kejauhan. Saka mengambil senter. Tangan yang tadinya mantap perlahan mulai bergetar. Kita harus naik, katanya terpaksa, atau suara itu tidak akan berhenti. Tangga kayu berderit ketika mereka mulai menapakinya. Setiap langkah terasa seperti memanggil sesuatu di kegelapan. Di puncak tangga, senter Saka menyorot ke lorong gelap. Debu berterbangan, namun ada sesuatu yang lebih jelas dari sekadar debu. Jejak kaki basah, menuju salah satu kamar. Dan di ujung lorong, pintu kamar itu terbuka perlahan. Dengan sendirinya, ciit, seperti seseorang sedang menunggu di dalam. Ardan menelan ludah. Apapun itu, dia ingin kita melihat sesuatu. Mereka saling berpandangan, lalu melangkah masuk. Langkah Ardan perlahan mendekati tangga tua itu. Pegangan kayunya laput, penuh debu. Seperti puluhan tahun, tak pernah disentuh siapapun. Ayu menahan napas. Ardan, jangan naik dulu. Ada yang aneh dari rumah ini. Dimas yang sejak tadi paling sering diam ikut mendekat, menatap ke arah atas tangga yang gelap. Aku dengar sesuatu dari atas, katanya pelan. Kayak orang jalan. Tapi jalannya pelan banget. Ardan menegakkan tubuhnya. Tubuhnya bergetar, bukan karena dingin, tapi karena suara itu benar-benar ada. Langkah, pelan, timbang, seolah seseorang sedang menunggu mereka naik. Tok, tok, tok. Kalau itu yang kubayangkan, gumam Ardan, maka itu bukan manusia. Ayu menyorotkan senter ke arah lantai. Ia terkejut. Dan lihat ini. Di lantai kayu tua itu muncul jejak kaki, jelas, basah. Seperti seseorang baru saja keluar dari kolam. Jejak itu mengarah ke tangga, lalu berhenti tepat di anak tangga paling bawah. Ada yang turun, tapi nggak ada yang lewat, kata Ayu dengan suara bergetar. Ardan merasakan punggungnya merinding sampai ke tengkuk. Jejaknya besar, tambah Dimas, bukan jejak wanita, bukan anak kecil. Ayu menarik lengan Ardan, kita harus keluar. Ini bukan tempat orang hidup. Namun saat mereka berbalik, pintu yang tadi terbuka perlahan menutup sendiri. Kriyek, berhenti setengah, lalu tertutup penuh. Dor. Ardan membeku. Getaran aneh menelusup masuk ke dalam tubuhnya, seperti seseorang menyentuh tulang belakangnya dari dalam. Lalu terdengar lagi itu, bisikan yang sama seperti di makam tanpa nama. Ardan. Tapi kali ini, bukan satu suara, bukan 20-an. Ayu memeluk lengannya sendiri, berbisik, suara itu, bukan dari depan atau belakang, dari dinding, dari lantai, dari langit-langit. Dimas mundur. Kalian dengar juga kan? Ini suara yang sama dari makam itu, suara yang manggil kamu. Ardan mengatupkan mata. Itu karena aku memotret nisan itu. Setelah itu, sesuatu menempel padaku. Seperti pilihan, tanya Ayu. Ardan mengangguk pelan. Seperti, aku dipanggil kembali. Tok, suara langkah kembali terdengar. Tok, tok. Ayu menaikkan senternya ke atas tangga. Cahayanya berhenti pada satu sosok. Makhluk itu berdiri membungkuk. Tubuhnya gelap. Posturnya terlalu panjang untuk manusia. Lehernya miring seperti tulangnya patah. Dan kedua lengannya menjuntai hampir menyentuh lantai. Mata itu berwarna hitam sepenuhnya. Memandang langsung ke arah Ardan. Ayu menutup mulutnya agar tidak berteriak. Dimas membatin, ya Tuhan. Makhluk itu tidak bergerak, tidak bernafas. Hanya menatap Ardan. Lalu ia berbicara. Dengan suara serak, pecan, dan terdistorsi. Kembali. Suara itu menggetarkan seluruh ruangan. Ardan merasakan luka dingin seperti tangan yang menyentuh bahunya. Makhluk itu menggerakkan kepalanya perlahan. Klik, klik. Seperti tulang rusuknya saling bergesekan. Ardan hampir kehilangan kendali. Kenapa dia cuma menatap kamu? Bisik Ayu. Ardan menelan ludah. Karena dia tahu, aku bukan hanya datang. Aku yang dia cari. Ayu menarik tangan Ardan. Kita kabur lewat jendela belakang. Belum sempat ia menyelesaikan kalimat itu. Makhluk di atas tangga bergerak, tidak turun, tidak berlari, hanya menghilang, seperti asap tersedot ke lantai atas. Dia hilang? Tanya Dimas gemetar. Ayu mundur. Tidak, dia nggak hilang. Matanya menatap langit-langit tepat di atas Ardan. Dia pindah tempat. Ardan mendongak. Makhluk itu kini menempel di langit-langit. Posisinya terbalik. Wajahnya menghadap langsung ke bawah, tepat di atas kepala Ardan. Jaraknya tidak sampai 2 meter. Ayu menjerit.
Makhluk itu membuka mulutnya perlahan, terlalu lebar, lebih lebar, sampai rahangnya terdengar retak. Lalu ia berbisik, "Aku menemukanmu." Ayu menarik tangan Ardan dan Dimas dengan kekuatan penuh. "Lari!" Ardan menoleh sekali lagi dan melihat makhluk itu meluncur dari langit-langit seperti tubuh tanpa tulang. Cepat, senyap, mengincar. Begitu dekat, Ardan bisa melihat jelas wajah mayat membusuk itu. Ardan, Rani, dan Dimas berdiri di depan pintu rumah Paman Seno yang setengah terbuka, diterangi cahaya lampu minyak yang bergetar oleh angin. Paman Seno membukakan pintu lebih lebar. "Kalian bertiga, masuk cepat. Ada yang mengikuti kalian." Kalimat itu menghujam lebih dingin daripada angin malam. Begitu pintu tertutup, Rani langsung mendekati Ardan yang sejak tadi terlihat pucat. "Ardan, kau baik-baik saja?" Ardan menggeleng pelan. "Sejak di bangunan itu, aku merasa seolah ada sesuatu yang berjalan tepat di belakangku." Paman Seno menghela napas panjang, lalu menatap Ardan dengan kesedihan yang sulit dijelaskan. "Bukan perasaan," katanya pelan. "Itu memang mengikutimu." Dimas yang sejak tadi mondar-mandir tidak tenang, akhirnya meledak. "Pak Seno, tolong jangan bicara melingkar. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Ardan?" Paman Seno perlahan mendekati Ardan, menyingkap kerah bajunya dari belakang. Rani langsung menutup mulutnya, menahan teriakan. Dimas memundurkan tubuhnya. Di punggung Ardan tepat di bawah bahu kiri, muncul bekas tangan. Seolah seseorang memegangnya dengan keras. Bekas itu hitam kebiruan, seperti terbakar. Namun bentuk jari-jarinya terlalu panjang untuk ukuran manusia. Ardan sendiri membeku, tidak berani melihat. "Apa itu?" Suaranya pecah. Paman Seno menurunkan kerah Ardan dan duduk perlahan. "Itu," katanya pelan sambil menatap ketiganya. "Penanda arwah. Tanda bahwa yang menyentuhmu di makam itu bukan hanya ingin menampakkan diri." Ardan menelan ludah, tenggorokannya kering. Lalu ia menginginkan apa? Paman Seno menatap lurus pada Ardan. "Ia ingin mengikatmu." Arwah yang memakai penanda seperti itu biasanya memilih orang hidup untuk menjadi penyambung kisah mereka, untuk menyampaikan dendam kematian atau sesuatu yang belum selesai sebelum mereka mati. Rani memandang Ardan, matanya hampir berkacat jadi. Arwah itu memilih Ardan untuk menyampaikan pesan. Paman Seno menggeleng. Bukan hanya pesan. Ia mendekat, suaranya menurun menjadi bisikan tajam. Jika Ardan gagal menyampaikan apa yang arwah itu inginkan, maka jiwa Ardan akan menggantikan tempatnya. Hening, tidak ada yang bernafas selama beberapa detik. Dimas menjatuhkan tubuhnya ke kursi. Ini semakin gila saja. Ardan tiba-tiba memegangi kepalanya. Aku mulai mendengarnya lagi." Rani memegang bahunya. "Ardan, apa yang kau dengar?" bisikan. Ardan meremas rambutnya. "Bukan satu, banyak. Mereka bilang, kembalikan, ceritakan, bawa aku pulang." Paman Seno langsung berdiri. "Itu berarti waktunya semakin dekat." "Waktu apa?" tanya Dimas ketakutan. "Waktu ketika arwah itu akan mulai mengendalikan Ardan." Sedikit demi sedikit, Ardan menutup mata. Lalu tiba-tiba dia menegang. Rani menjerit kecil, "Ardan!" Wajah Ardan berubah kosong. Napasnya melambat. Dan ketika ia membuka mata, pupilnya mengecil seperti titik hitam. Dengan suara yang bukan suaranya ia berbisik, "Tepatkan janji, atau aku ambil napasmu." Paman Seno mencengkeram bahu Ardan, berusaha memutuskan pengaruh itu. "Ardan, sadarlah, itu bukan dirimu." Ardan tersentak kembali, menarik napas panjang seperti baru muncul dari dalam air. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak bisa mengendalikan tubuhku." Rani memeluknya, tangannya bergetar hebat. "Ardan, aku takut." Paman Seno mengambil sebuah gulungan kain dari laci tua. Dari dalamnya, ia mengeluarkan koin perak berukir melengkung, tipis, dan memiliki ukiran lingkaran yang sama seperti nisan tanpa nama. "Kalian harus tahu," Paman Seno berkata, "nisan itu bukan nisan biasa." Dimas mendekat. "Apa itu semacam simbol pemakaman kuno?" Paman Seno menggeleng. "Tidak, itu simbol penyegelan." Ia meletakkan koin itu di atas meja. Ketika terkena cahaya lampu minyak, ukirannya memantulkan kilau aneh seolah koin itu hidup. Nisan tanpa nama itu bukan tempat seseorang dikubur. Itu tempat seseorang dikunci, agar arwahnya tidak bisa berkeliaran. Ardan menatap tanda gelap di belakang bahunya, tubuhnya gemetar. "Kalau begitu, kenapa dia keluar?"
Paman Seno melepaskan napas panjang yang terdengar seperti beban bertahun-tahun. Karena segelnya telah rusak. Ia menatap Ardan dengan mata penuh rasa takut. Dan kaulah yang membukanya. Ardan memandangi koin perak itu. Sementara bisikan-bisikan lemah mulai muncul lagi di telinganya. Rani menggenggam tangannya erat. Seolah itu satu-satunya hal yang menjaga Ardan tetap berada di dunia manusia. Dinas berdiri tak jauh. Wajahnya pucat namun berusaha terlihat kuat. Sementara Paman Seno menatap mereka. Bertiga dengan kesadaran bahwa mulai dari titik ini, pertempuran mereka bukan lagi melawan rasa takut, tetapi melawan batas antara hidup dan mati. Gelap. Begitu gelap hingga Ardan tak bisa membedakan mana dinding, mana udara, dan mana pikiran buruk yang menempel di kepalanya. Lorong yang mereka susul akhirnya terbuka ke sebuah ruang bawah tanah lebih luas dari yang mereka bayangkan. Namun juga lebih sunyi daripada kuburan yang pernah mereka tapaki. Paman Seno mengangkat lampu minyak. Cahayanya memantul pada dinding batu yang ditumbuhi lumut hitam. Tempat ini, bisik Seno. Suaranya nyaris hilang terbawa lembab. Seharusnya tidak ada. Maya menggenggam lengan. Ardan, kenapa ada ruangan seperti ini di bawah rumah tua? Fikri menyorotkan senter ke sudut ruangan. Ada meja kayu panjang yang patah di ujungnya, bekas tali, dan noda coklat pekat yang sudah mengering puluhan tahun. Apa ini? Tanya Maya dengan wajah menegang. Ardan tahu jawaban itu, bahkan sebelum Seno mengatakannya. Tempat ritual. Seno melangkah mendekat, memeriksa ukiran pada meja itu. Bentuknya lingkaran sama persis dengan simbol yang ada di nisan tanpa nama. Orang yang dikubur di sana, kata Seno lirih, bukan mati dengan cara wajar. Fikri menyala, menelan ludah. Kau bilang dia bukan pembunuh, tapi korban. Korban yang dijadikan tumbal. Jawab Seno, tumbal bagi ritual pemanggilan yang tidak pernah selesai. Ardan merasa udara menjadi lebih berat. Dan sekarang, lanjut Seno, ia mencari tubuh baru untuk menyelesaikan ritual itu. Ketiga anak muda itu membeku. Mata Ardan membesar. Tubuh barunya, pundaknya merinding dari ujung rambut hingga tulang belakang. Seno memandang Ardan. Itu sebabnya ia menyentuhmu. Ia memilihmu. Tiba-tiba lampu minyak berkedip. Fikri menegakkan tubuh. Kalian dengar itu? Suara lirih. Seperti seseorang menggores dinding dengan kuku patah. KRRT, KRRT, KRRT. Maya menggigil. Itu dari belakang kita. Namun ketika mereka menoleh, tidak ada apa-apa kecuali tembok. Lalu suara kedua muncul. Bisikan. Bukan satu. Banyak. Kembalikan. Ardan menegang. Kembalikan apa? Ruhku. Lampu minyak meredup lagi, dan kali ini sesuatu muncul di lantai. Tepat di bawah meja ritual. Bayangan. Bayangan manusia, tapi tubuh manusia itu tidak ada. Hanya gelapnya. Bergerak sendiri. Bayangan itu merayap ke arah Ardan. Ardan mundur. Maya menariknya, tapi Ardan tak bisa bergerak. Bayangan itu mengeluarkan suara napas tercekik, seolah mencoba berbicara meski tidak memiliki mulut. Hanya kegelapan. Aku dipanggil, tapi tak dipulangkan. Fikri mundur. Dia bukan arwah biasa. Seno mengangguk tegang. Dia tersangkut di antara dua dunia. Tidak hidup, tidak mati. Bayangan itu berhenti tepat di kaki Ardan. Kemudian membentuk sesuatu. Tubuh manusia. Rampung dalam hitungan detik. Tubuh tanpa wajah. Tanpa jari utuh. Tanpa bentuk sempurna. Tapi tangannya jelas. Tangan yang sama yang menyentuh bahu Ardan di makam. Ardan terhuyung mundur. Kehabisan napas. Seno, apa yang dia mau dariku? Seno menghela napas berat. Wajahnya penuh ketakutan. Bukan apa yang dia mau. Seno menunjuk meja ritual. Tapi apa yang harus kau lakukan untuk menghentikannya? Ardan menatap meja itu. Simbol lingkaran. Tali. Bekas darah. Apa maksudnya? Kau ingin aku? Tidak. Maya memotong dengan panik. Ardan, jangan dengarkan dia. Dia harus menyelesaikan ritual itu, kata Seno pelan, namun tegas. Atau arwah itu akan terus menempel pada tubuhnya. Sampai jiwanya habis. Bayangan itu bergetar hebat, seperti setuju. Fikri menggeleng keras. Ini gila. Dia bukan dukun. Dia bukan bagian dari semua ini. Seno menatap Ardan dalam-dalam. Tapi arwah itu memilihnya. Suka atau tidak, Ardan terikat. Ardan memegang dadanya. Sesak, panas. Seolah ada tangan tak terlihat yang mencengkeram jantungnya. Dan tiba-tiba, bayangan itu melesat. Masuk.
tepat ke dalam tubuh Ardan. Maya berteriak. Fikri mundur sambil menjerit panik. Tubuh Ardan terangkat sedikit dari lantai. Matanya memutih. Dan dari mulutnya, keluar suara yang sama dengan bisikan di dalam makam. Selesaikan, atau aku mengambil tubuh ini. Malam itu tidak seperti hening biasanya. Bukan hening yang menenangkan, melainkan hening yang seolah menahan napas. Seperti dunia sedang menunggu sesuatu terjadi. Dan Sagara merasakan itu sejak ia membuka mata dari mimpi buruknya mimpi yang terlalu nyata untuk disebut sekadar mimpi. Suara ketukan dari luar bilik kecilnya membuat tubuhnya terbangun penuh kewaspadaan. Ia tahu itu bukan suara angin, bukan suara ranting jatuh. Itu irama ketukan 3 kali teratur, seperti ada seseorang memanggil. Sagara berdiri pelan, menahan rasa nyeri di bahunya yang masih menghitam bekas sentuhan sosok tak terlihat di padepokan Karangwetu. Ia meraba pintu kayu itu, lalu berhenti. Ketukan itu terdengar lagi lebih keras, lebih mendesak. Sebelum ia sempat membuka, pintu itu dibuka seseorang dari luar. Naira wajahnya pucat, napasnya tersengal, keringat dingin membasahi pelipisnya. Sagara, suaranya bergetar. Kau harus keluar. Sekarang, ada apa? Sagara menahan bahunya yang perih. Naira menelan ludah. Matanya bergerak gugup ke arah halaman gelap di belakangnya. Karena gerbang itu, yang di belakang padepokan kau tahu. Yang Ki Darmaya bilang, tidak boleh disentuh. Kenapa? Sagara mendekat. Naira menutup mulutnya dengan tangan. Gerbang itu terbuka dengan sendirinya. Sagara membeku. Dalam sekejap ia sadar, tidak ada gerbang yang bisa terbuka begitu saja. Bahkan para tetua menyebut gerbang itu sebagai pintu yang hanya terbuka ketika sesuatu dari luar ingin masuk. Mereka berdua berjalan cepat melewati lorong kayu. Langkah mereka begitu hati-hati seakan lantai bisa pecah kapan saja. Suara angin malam terdengar aneh. Tidak seperti angin, lebih seperti napas seseorang. Panjang, berat, mengikuti langkah mereka. Saat tiba di halaman belakang padepokan, Sagara melihat Ki Darmaya berdiri tegak dengan tongkatnya. Wajahnya menegang seperti sedang menahan sesuatu yang tak terlihat. Ki Sagara memanggil pelan. Tetua itu menoleh. Matanya memerah seperti kurang tidur berhari-hari. Jangan mendekat terlalu cepat, katanya lirih. Gerbang ini tidak terbuka karena kesalahan manusia. Ia terbuka karena ada yang memanggil namamu, Sagara. Tubuh Sagara merinding. Namaku. Ki Darmaya mengangguk pelan, penuh berat. Seseorang atau sesuatu menggugah gerbang yang selama puluhan tahun tidak pernah goyah. Dan sejak terbuka, hanya satu suara terdengar dari baliknya. Naira menggenggam lengan Sagara. Suara apa? Ki Darmaya menatap gerbang kayu tua itu. Retakan-retakannya kini bersinar samar seperti terkena cahaya bulan. Padahal langit sedang gelap pekat. Ia menghela napas panjang. Suara tangis dari orang yang seharusnya tidak hidup lagi. Sagara merasa jantungnya jatuh. Karena tangis itu, samar namun jelas, mulai terdengar sekarang. Dan ia mengenal suara itu. Ia pernah mendengarnya di tepi makam. Di malam ketika gerhana. Di malam ketika pesan itu disampaikan. Di malam ketika semuanya mulai terjadi. Itu adalah suara penjaga makam yang sudah meninggal, Mbah Jatro. Dan kali ini, tangisnya bukan meminta pertolongan. Tangis itu terdengar seperti peringatan. Raga berdiri di tepi makam tua itu tempat segala teror bermula. Bekas luka hitam yang menjalar dari dada ke lehernya semakin jelas. Berdenyut pelan seperti hidup. Sela yang berdiri di sampingnya menggenggam senter dengan tangan yang sedikit bergetar. Rak, apa kau yakin mau melanjutkan ini? Suara Sela pecah. Meskipun ia berusaha tegar, Raga tidak menjawab. Matanya menatap lurus ke pahatan batu besar di tengah kompleks makam batu yang oleh Mbah Dharma disebut batu penutup gerbang. Kini retakannya semakin besar, seakan ada sesuatu yang mendorong dari dalam. Tak lama, langkah berat Kiranu terdengar. Tetua adat itu membawa tongkat kayu tua dengan ukiran yang mirip akar membelit. Sorot matanya gelap, penuh beban. Gerhana tinggal 2 malam lagi. Kiranu berkata lirih. Jika gerbang itu terbuka sebelum waktunya, perjalanan kita akan berubah menjadi pemburuan. Sela menelan ludah. Maksudnya, diburu oleh Apadkai. Kiranu menatap mereka berdua lama, berat, seolah ingin menghindari jawabannya sendiri. Penjaga bayangan tidak hanya ingin mengambil jiwa Raga, ucapnya akhirnya. Ia ingin kembali ke dunia manusia.
Kalian belum mengerti. Ia bukan sekadar roh gentayangan. Ia makhluk yang pernah disegel 200 tahun lalu oleh leluhur kita sendiri. Raga terdiam, tenggorokannya mengering. Dan aku adalah kunci itu? Kiranu mengangguk pelan. Mebah Dharma muncul dari balik pepohonan, membawa kendi kecil berisi air sesajen. Wajahnya yang biasanya tenang kini benar-benar pucat. Aku sudah melihat tandanya, katanya sambil memandangi retakan batu yang semakin melebar. Gerbangnya mulai bernafas. Malam semakin larut ketika mereka mulai melakukan ritual penunda ritual yang hanya bertujuan memperlambat pembukaan gerbang, bukan menutupnya. Mebah Dharma menaburkan bunga-bunga kering di sekitar batu. Sementara Kiranu melafalkan doa dalam bahasa kuno yang bahkan Sela belum pernah dengar. Raga memegang kendi dan menunggu aba-aba. Sekarang, seru Kiranu. Raga menyiramkan air itu ke permukaan batu. Dan dunia seketika membeku. Semua suara lenyap, angin berhenti, daun berhenti bergerak. Hening begitu total sampai Raga bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Lalu desis itu. Desis yang sama seperti malam pertama ia melihat sosok tinggi, berbayang di tepi makam. Sela mundur beberapa langkah. Raga jangan bergerak. Tapi Raga sudah telanjur menatap retakan batu itu. Dari celah hitamnya, muncul sesuatu. Bukan tangan, bukan cakar, tetapi seperti jaringan bayangan yang menggeliat seperti akar hidup. Gerakannya lambat, tapi penuh tujuan mencari, merayap, menuju Raga. Kiranu mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, lalu menghentakkannya ke tanah dengan mantra keras. Wulan durung meripak, Balia. Bayangan itu berkerut seperti terbakar cahaya, namun bukan mundur, melainkan semakin marah. Suara gemuruh kecil muncul dari dalam gerbang. Dan tiba-tiba tanah di sekitar mereka retak halus. Batu-batu nisan bergetar. Sela terjatuh karena guncangan dan Raga refleks menolongnya. Mebah Dharma mencoba menahan gerbang dengan tubuhnya sendiri. Tapi bayangan itu bergerak lebih cepat, menembus tanah, menembus udara. Dan tiba-tiba, bayangan itu melesat lurus ke arah dada Raga. Raga terlempar beberapa meter. Tubuhnya menghantam batu nisan besar. Sela menjerit memanggil namanya. Saat Raga mencoba bangkit, ia merasakan sesuatu mengalir masuk ke tubuhnya dingin, tajam, seperti duri menusuk dari dalam. Pandangannya buram, dan dalam kabut penglihatan itu, ia melihatnya. Sosok itu, tinggi, kurus, wajahnya tak berbentuk, hanya mata merah menyala dari kegelapan. Makhluk itu berdiri di balik gerbang, menatap langsung ke dalam jiwanya. Waktumu hampir tiba. Suara itu berbisik di dalam kepala Raga, bukan melalui udara. Sela berlari menghampirinya, mengguncang tubuhnya. Raga bangun. Lihat aku. Raga tersentak kembali, napasnya terputus-putus. Kiranu berteriak, kita harus pergi sekarang. Gerbangnya belum terbuka penuh, tapi Raga sudah mulai terhubung. Jika kita bertahan lebih lama kita semua akan hilang. Mebah Dharma menarik Raga, sementara Sela menopangnya dari sisi lain. Mereka berlari meninggalkan makam, diiringi suara retakan yang semakin keras dari belakang. Dan tepat saat mereka melewati pintu gerbang pemakaman, seluruh kawasan makam itu meledak dengan suara menggema. Batu-batu beterbangan, tanah terangkat, retakan di batu utama menjalar hingga ujung kompleks. Gerbang itu belum sepenuhnya terbuka, tapi tak lagi tertutup juga. Dan Raga kini membawa sebagian bayangan itu dalam tubuhnya. Raffi berdiri di depan gerbang makam tua, ditemani Naya dan Mbah Dirga. Di langit, gerhana mulai terbentuk. Bulan perlahan tertutup bayangan hitam, menyisakan cahaya merah gelap yang memantul di wajah mereka. Waktunya sudah dekat, gumam Mbah Dirga lirih. Suaranya bergetar bukan karena takut, melainkan karena beban pengetahuan yang ia simpan selama puluhan tahun. Raffi menelan ludah, luka bakar berbentuk, simbol di lengan kirinya mulai menyala samar seperti bara yang ditiup angin. Ia menggenggam tangan Naila, mencoba menenangkan diri. Meski jantungnya berdegup tak karuan. Jika nanti aku berubah, jangan biarkan aku menyentuh pintu itu, ucap Raffi parau. Kamu tidak sendirian, jawab Naila tegas. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Langkah-langkah mereka memasuki area makam. Terdalam membawa mereka pada sebuah batu nisan retak yang dikelilingi lingkaran akar tua. Inilah yang disebut Mbah Dirga sebagai pintu terakhir gerbang yang hanya terbuka saat gerhana sempurna. Ketika bayangan bulan menutup total, tanah mulai bergetar. Dari celah akar,
Asap hitam merayap keluar, membentuk siluet tubuh tinggi kurus dengan wajah yang tidak pernah stabil, berganti-ganti antara manusia dan sesuatu yang jauh lebih tua. Makhluk itu mendesis, penjaga baru telah dipilih. Raffi gemetar, suaranya berubah lebih berat, seolah ada dua orang berbicara bersamaan. Aku tidak akan menjadi milik kalian. Makhluk itu tertawa auman berlapis yang menggema di antara makam. Tidak semua yang dipilih diberi pilihan. Simbol di lengan Raffi menyala terang, membentuk pola rumit yang merambat ke dadanya. Ia memekik, jatuh berlutut. Naila memeluknya dari belakang, mencoba menahan tubuhnya agar tidak tersentuh akar yang mulai bergerak. Raffi melawan. Kamu masih dirimu, teriak Naila. Mbah Dirga mengangkat tongkat kayu hitamnya. Dia harus mengingat satu hal, namanya sendiri. Itu kunci untuk tetap sadar. Raffi menggigit bibirnya sampai berdarah. Di dalam kepalanya, suara-suara mulai bercampur. Ada bisikan yang memintanya menyerah. Ada rintihan yang memintanya melangkah ke pintu. Tapi di tengah semua itu, Naila terus memanggil namanya. Raffi, dengar aku. Kamu Raffi Nugraha. Kamu bukan penjaga mereka. Tiba-tiba akar-akar meluncur ke arah mereka cepat seperti cambuk. Mbah Dirga memukulnya dengan tongkat, menciptakan percikan merah. Tapi jumlahnya terlalu banyak. Dalam sekejap, akar melilit kaki Naila, menyeretnya mendekati batu nisan retak. Naila. Raffi meron, kekuatan aneh menyembur dari tubuhnya. Simbol di kulitnya menyala seperti api putih, memutus akar-akar yang menahan sahabatnya itu. Makhluk hitam itu berhenti seketika terkejut. Kekuatan itu bukan milik kami, bisiknya. Raffi berdiri dengan tubuh gemetar, namun mata yang kembali jernih. Aku adalah akhir dari kalian, ucapnya. Gerhana mencapai puncak, cahaya dunia meredam, dan pintu terakhir mulai membuka diri sepenuhnya. Gerhana malam itu datang tanpa aba-aba. Begitu cepat seolah langit menutup dirinya sendiri. Cahaya bulan yang biasanya perak kini berubah menjadi lingkaran merah seperti mata raksasa yang sedang mengawasi bumi. Di tanah pemakaman tua itu, udara menegang seperti serat tali yang ditarik paksa. Aksa berdiri di tengah tanah lapang. Tubuhnya penuh luka, namun tatapannya tak lagi gentar. Luka bakar berbentuk huruf aksara Yawaha di dadanya kini bersinar samar, seakan bereaksi pada gerhana yang merayap di langit. Di sampingnya, Nara memegang kitab kuno peninggalan Ki Wibowo yang tadi ditemukan di ruang bawah rumah pendopo. Sementara itu, Mbah Ranu penjaga makam terakhir, berdiri dengan wajah pucat namun tekad yang tak goyah. Waktunya datang. Kau sudah melihat semuanya, Nak Aksa. Suara Mbah Ranu serak namun mantap. Gerhana ini adalah puncak akhir. Setelah malam ini, tak ada lagi yang dapat ditutupi. Dari celah pepohonan, kabut hitam merayap perlahan seperti seekor ular yang lapar. Lalu terdengar langkah kaki bukan satu, bukan dua, tapi puluhan. Aksa dan Nara menoleh bersamaan. Bayangan-bayangan berwujud manusia, namun berlayar panjang dan wajah hampa tanpa mata, mulai muncul satu persatu. Makhluk yang diceritakan hanya sebagai legenda di desa itu. Suara wening, arwah-arwah yang kehilangan tubuhnya akibat ritual pemisahan jiwa ratusan tahun lalu. Nara menggenggam tangan Aksa erat. Kalau mereka sudah bangkit, berarti tanda terakhir benar adanya. Mbah Ranu mengangguk, dan hanya pewaris yang diberi tanda yang bisa mengakhirinya. Aksa menelan ludah. Tanda ini berasal dari mereka. Tidak, jawab Mbah Ranu pelan. Dari leluhurmu sendiri. Leluhur yang dulu mengikat mereka dengan perjanjian darah. Kau Aksa adalah satu-satunya kunci penutup. Aksa merasakan dadanya bergetar ketika para suara wening semakin dekat. Suara mereka bukan suara mulut, tapi suara yang langsung muncul di kepala. Kembalikan janjimu, tuntaskan. Penjaga terakhir. Aksa hampir roboh karena bebannya. Kalau aku gagal, bisiknya. Mbah Ranu memegang bahu Aksa. Kalau kau gagal, kita semua akan menjadi salah satu dari mereka. Kabut semakin menebal. Gerhana mencapai puncaknya. Tanah makam berguncang seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari perut bumi. Nara meletakkan kitab di depan Aksa. Kita lakukan bersama. Kau bukan sendirian. Aksa menghela napas panjang, membuka halaman terakhir kitab itu. Tulisan aksara Jawa kuno menyala merah, mengeluarkan semburat sinar ke tanah. Suara-suara jeritan dari dalam kabut berubah menjadi pekikan yang menusuk. Lalu, langkah Aksa maju satu tapak. Ia mengangkat kedua tangan, mengikuti bentuk aksara yang ada di dadanya. Gerakannya mengikuti ingatan samar yang
seolah bukan miliknya sendiri seperti seseorang di masa lalu mengarahkan tubuhnya. Tanah tiba-tiba retak membentuk lingkaran besar. Suara Wening melolong dalam bisikan, "Penutup, penutup, penutup." Cahaya merah dari langit jatuh tepat ke tubuh Aksa. Nara hampir menerjang untuk menolongnya, tapi Mbah Ranu menahan. "Biarkan, dia harus menghadapinya," seru sang penjaga. Tubuh Aksa terangkat perlahan, lukanya menyala, dan dari tanah yang retak muncul cahaya putih seperti asap suci yang membentuk sebuah lingkaran pemurnian. Suara Wening mulai tersedot masuk. 1, 2, 3, puluhan, ratusan. Mereka melingkar, melolong, mendesis, lalu ditarik oleh cahaya itu bagai debu kepusaran angin. Aksa menjerit keras bukan karena sakit, tetapi karena beban ingatan yang memasuki kepalanya bersamaan dengan roh-roh itu. Ingatan dari leluhur, ingatan perjanjian lama, ingatan pengorbanan yang tak pernah tercatat. Sampai akhirnya, semua makhluk itu lenyap, kabut hilang. Berhana mulai terbuka. Aksa jatuh tersungkur ke tanah, tak bergerak. Nara berlari dan memeluknya. "Aksa, Aksa bangun. Aku mohon." Tidak ada jawaban. Mbah Ranu mendekat pelan. Ia memeriksa denyut nadi Aksa lama, sangat lama. Sampai akhirnya, ia melepaskan napas berat. Dia masih hidup, tapi rohnya belum kembali. Nara menangis lega, namun tetap panik. Dari langit, cahaya bulan kembali putih. Perlahan, tanda di dada Aksa memudar, hilang seperti tugasnya sudah selesai. Mbah Ranu menatap Aksa lama. "Kau telah menutup perjanjian leluhurmu. Nang ini, akhir dari kutukan." Suara Wening. Nara menggenggam tangan Aksa lebih erat. "Kalau ini akhir, kapan dia bangun?" Mbah Ranu tersenyum pelan. "Jika roh yang tersesat telah menemukan jalan pulang, maka ia akan bangun." Lalu malam itu berakhir dengan keheningan yang aneh hening, seperti dunia yang baru saja dibersihkan dari bayangan panjang yang telah menunggu ratusan tahun. Keesokan paginya, matahari pertama muncul, menembus ranting-ranting pohon makam. Aksa membuka mata. Nara terkejut lalu langsung memeluknya sambil menangis. "Aksa, kau bangun, kau berhasil." Aksa terdiam lama, memandang sekeliling, lalu berkata pelan, Aku melihat semuanya, dan aku tahu kenapa aku yang harus menutupnya." Mbah Ranu tersenyum kecil, lalu membungkuk hormat. "Terima kasih, pewaris terakhir." Aksa berdiri perlahan, tubuhnya lemah, namun matanya kuat. Ia memandang pemakaman. Itu tempat di mana kegelapan berakhir dan berbicara seolah kepada dunia. Mulai hari ini, mereka semua bebas. Angin pagi bertiup pelan, membawa bau tanah basah dan ketenangan. Untuk pertama kalinya setelah 3 abad. Dan begitulah kisah legenda ini berakhir. Dengan seorang pemuda yang mengakhiri apa yang dulu dimulai leluhurnya. Di bawah gerhana terakhir yang pernah menjadikan desa itu sebagai ladang ketakutan.